Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Nurse Nehru Nugroho MCAP dengan tema kita yaitu edukasi untuk anak inklusi. Bang, tadi di segmen sebelumnya banyak sekali mungkin abang bercerita tentang anak-anak inklusi, harusnya orang tuanya seperti apa kayak gini. Nah mungkin para orang tua ataupun keluarga juga masih belum tahu nih, kalau sudah datang biasanya dari entah itu dari rumah sakit seperti apa atau mungkin dari metode-metode terapisnya kayak gimana nih untuk bisa menstimulus tadi kata abang tadi. Ya, yang pertama yang paling penting sekali adalah bagaimana aware-nya orang tua itu dulu. Oh iya, Ya. pedulinya orang tua. Pedulinya orang tua, karena ini butuh kesabaran untuk menstimulasi anak. Nah, pada anak-anak inklusi ini bukan tidak butuh ya, mempunyai perlu waktu yang cukup lama, berproses lah ya. Berproses ya untuk membuat anak jadi bisa beradaptasi. Oke, artinya berarti penguatan pertama itu bukan ke anak tapi Iya, ke orang tua. Ke orang tua. Makanya sekarang itu kami juga sedang berpikir ya, bagaimana berdiskusi sama orang tua. Jadi salah satunya itu mendatangkan orang tua yang sudah berhasil melewati ya. Ditunggu banget itu program itu bang, gitu kan, untuk orang-orang yang karena kebanyakan orang tua nih kan, karena tadi ya mungkin informasinya sudah ada, tapi rasa takutnya ya, rasa takutnya kan gimana kan, ini masalah besar. Tapi kalau ketika nanti didudukkan pada orang tua yang sudah melewati itu, nah itu bikin anak saya ini bisa ada gitu penguatan ya. diri, ada penguatan juga. diri ya. Kemudian yang kedua, yang jelas bahwa ini harus dilakukan stimulasi. Apa Itu aja wajib ya, wajib dilakukan stimulasi. Stimulasi ini bisa dilakukan oleh orang tua itu sendiri atau oleh tenaga kesehatan atau tenaga pendidik yang sudah memahami terkait dengan stimulasi. Nah, stimulasi yang pertama adalah stimulasi perilaku, ya, behaviornya, perilaku. Karena dari anak lahir waktu baru awal lahir itu perilaku yang diajarkan sama orang tua, bagaimana dia merespon emosi seperti itu ya, perilaku. Setelah perilaku, komunikasinya apa? Ya tadi kebanyakan anak-anak inklusi disertai dengan speech delay, keterlambatan bicara. Kenapa? Ya tadi dia bagaimana mengkoordinasikan pikiran dengan perilakunya aja sulit ya, apalagi dia mau mengatakan sesuatu dengan orang lain. Jadi keterbatasan itu. Yang ketiga ada terapi di mana anak-anak itu bisa diberikan tugas. Tanggung jawab. Jadi ada okupasi namanya, dilakukan okupasi. Jadi ada beberapa biasanya itu kalau sudah perilakunya sudah bagus, lakukan okupasi. Jadi misalkan step by step sampai dia memang mengerti bahwa tugasnya apa. Tugas itu minimal adalah kebutuhan dasar, makan, mandi, toileting kan. Nah itu kebutuhan dasarnya itu dulu yang harus dia kuasain dan dia penuhin untuk diri sendiri dulu ya. Nah ketika dia sudah beradaptasi itu mulai ke skill dasar, skill yang dia pengen nih tadi. Kita memahami orang tua, Bu, ini anaknya ternyata sukanya bernyanyi, Bu, ternyata anaknya nih sukanya melukis, Bu, ini suka. Nah ini pada tahap itu pada tahap spesifikasi itu udah mampu beraktualisasi itu kan. Nah itu sudah aman itu. Tapi yang paling panjang itu pada proses perilaku. Jadi lama banget bang ya. Itu lama banget itu, sampai kadang 1 tahun 2 tahun. Ya itu kesabarannya di situ, yang perilaku. Ketika anak itu untuk bisa kontak mata itu luar biasa tantangannya.
Dan terapis juga harus sabar juga Iya, ini. itu. Gitu. Oh, berarti kalau di founder, Abang selaku founder sendiri bimbel yang Abang buat itu berarti semua step itu Kita kolaborasi, Mas. kolaborasi. Kalau Kayak saya gimana tuh? itu lebih ke perilaku. Oh, iya. Ke perilaku. Kalau terapi untuk bicara itu terapi bicara. Ada profesinya lain. Orang-orangnya khusus Ya, ya. karena saya tersertifikasi untuk yang perilaku. Perilaku. Jadi nanti kalau perilaku udah selesai, kita konsultasi lagi. Ini ada yang terapi bicara. Iya. Nanti yang okupasi beda juga lagi. Nah, jadi kita ke perilakunya. Dan yang saat ini kalau untuk di Bengkulu aman. Untuk di Bengkulu aman. Karena apa banyak nih aman? lembaga atau terapisnya banyak di sini. Ya, yang sekarang tuh yang dikhawatirkan di daerah. Oh iya. Ya, Mungkin saya di kabupaten-kabupaten ya. ya, 9 kabupaten lainnya itu kan mungkin Sekarang saya kurang coba pasti. untuk ke selatan, ke Bengkulu Selatan sudah mulai mencoba. Tapi ya itu tadi jarak itu kan. Ya. Kemudian ke Curup. Ternyata banyak juga, tapi ya tadi tempat untuk stimulasi itu masih kurang. Makanya kadang-kadang tuh keluarga juga berharap ini bagi teman-teman yang memang concern di inklusi, coba untuk terjun ke daerah lah ya. Iya, mengabdikan dirinya mungkin ya untuk ini juga kayak gitu kan, dan Karena membantu sesama juga Bang. Ya karena tadi tuh kayak gunung es, fenomena gunung es. Iya, iya. Kalau di kota penanganan cepat kan, tapi kasihan yang di daerah-daerah. Bang, yang aku pengen tahu juga artinya kalau anak-anak tadi mungkin proses yang Abang bilang juga walaupun ada prosesnya yang lama juga tapi akan lebih cepat dibandingkan yang sudah bukan anak-anak lagi. Artinya kalau apa ya, bisa disebut pasien bukan nih maksudnya, customer atau klien ya. Ketika klien ini usianya sudah bukan anak-anak lagi, apakah penanganannya sama atau seperti apa? Kalau basically sama. Dia diawali dengan perilaku dulu. Perilaku dulu yang dikejar. Jadi bagaimana? Memang waktu yang dibutuhkan juga luar biasa. Tapi karena udah terbentuk ya, jadi karakter dia sampai dewasa mungkin. Nah, karakter itu yang minimal dia tahu tadi kebutuhan dasarnya. Bagaimana dia biasa ya makan, kemudian ke toileting lah, BAK, BAB ya, kemudian mengganti pakaian. Nah, minimal itu dulu yang kita kejar. Apalagi dia sudah dewasa kan. Pernah dapat pasien yang maksudnya bukan anak-anak lagi yang dewasa? Ada. Wah, itu ekstra banget ya Bang. Nah, makanya di masa itu orang tua ya dia butuh support system ya. Support systemnya memang keluarga. Ya, orang terdekat ya. Orang terdekat. Jadi kalau ada orang terdekat yang sayang sama dia, itulah yang jadi poin stimulusnya tadi. Ya. Karena kalau kita di bimbel atau di tempat terapis, tempat stimulus, itu waktu kita cuma 1 jam. Ya. Terbatas ya. Iya, terbatas waktu. Oleh sebab itu orang tua itu menjadi support system betul. Jadi makanya kadang-kadang saya kalau ada klien yang datang, orang tuanya harus mendampingi. Karena nanti saya kasih PR orang tuanya di rumah, Bu, diajarkan juga lagi, distimulus lagi gitu. Kita tidak menutup diri atau merahasiakan terapi yang dilakukan karena kita tidak punya waktu yang banyak. Itu juga untuk kebermanfaatan anaknya juga ya kayak gitu. Terus kalau di Jawa itu ada pesantrennya. Oh, ada pesantren. Jadi orang tua dan anak nginep di situ karena mengejar waktu kan. Tapi karena kita di Bengkulu ini secara fasilitas masih kurang, dan ini ada teman juga udah luar biasa ya, dia buat homeschooling di Bengkulu. Ini sudah ada homeschooling untuk anak inklusi. Ini kabar gembira masyarakat sudah Bengkulu. Launching atau soon mau launching? Sudah kalau tidak salah udah 5 tahun ya, 3 tahun lah ini. Jadi saya sempat ketemu lah ke manajemennya kan. Dan saya sampaikan, ini boleh ya saya sampaikan ke teman-teman yang lain? Ya silakan Pak. Nah, nih di kalau tidak salah NBC namanya. NBC. Kalau ini Bang, kalau secara mungkin kalau homeschooling artinya
tentang pendidikan dia. Iya. Untuk anak-anak inklusi ini yang jadi pertanyaannya, apakah artinya pasti berbeda kan kayak gitu, Iya. artinya pasti berbeda. Itu dideteksi atau di screening mereka Iya. suka apa atau kayak gimana, Nah, jadi kayak gitu. kalau di pemerintah sekarang itu ada namanya sekolah inklusi. Jadi sekolah negeri, misalnya TK, SD negeri Mm-mm. yang mau menerima anak-anak inklusi, dia ikut program sekolah inklusi namanya. Hmm. Nah, atau di swasta tadi ya sudah banyak ya yang sekolah inklusi yang di dalamnya ada anak inklusi, tapi dia harus ada shadow atau pendamping. Iya, Nah, iya. Jadi yang terpenting sekarang keluarga sudah aware. Alhamdulillah di Bengkulu sudah banyak informasi-informasi itu dan sekolahnya sudah banyak. Silahkanlah segera mungkin anak-anaknya dibawa untuk Iya. dilakukan Dan simulasi. semoga juga stakeholder juga membantu Iya. bagaimana mungkin membuat regulasi yang lebih enak lagi Ya. untuk orang-orang yang punya kebutuhan inklusi seperti sekarang, kayak gitu. Nah, terakhir Bang, harapan mungkin untuk bimbel Abang sendiri atau harapan juga untuk masyarakat di Bengkulu dengan fenomena inklusi ini. Iya. Yang pertama, pemirsa sekalian, khususnya masyarakat di Bengkulu, saya berharap betul bahwa inklusi ini bukanlah suatu bencana, tapi ini adalah suatu keistimewaan dan butuh kesabaran bagi orang tua untuk dapat memberikan stimulasi pada anak yang dibantu oleh tenaga-tenaga yang sudah terlatih supaya anak-anak kita bisa distimulasi dan akhirnya bisa beradaptasi. Oke. Baik. Terus yang kedua, yang kami harapkan adalah teman-teman yang bergerak di bidang inklusi mulai untuk beralih juga ke daerah. Iya, iya. Karena Bantu orang-orang yang di daerah ya. bantu orang-orang di daerah. Jadi apakah buka cabang atau lain sebagainya, karena juga di daerah-daerah juga membutuhkan layanan inklusi. Iya. Terakhir, autis bukanlah penyakit. Autis itu adalah suatu kepribadian yang butuh stimulasi. Oleh sebab itu, bagi orang tua yang ternyata anak-anaknya ada gejala autis, sesegera mungkin untuk berikan stimulasi Oke. supaya anak-anaknya bisa beradaptasi. Oke, Mungkin baik. itu. Terima kasih nih Ya. Bang Nehru sudah Oke. memberikan sharing ilmunya mungkin di inklusi ini gitu kan. Semoga harapannya tercapai nih gitu kan. Semoga tidak ada lagi anak-anak yang mungkin keterbelakangan gitu kan, Ya. ketertinggalan juga sama anak-anak yang lainnya, dan target-target kedepannya semoga tercapai semua. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita selama 60 menit ke belakang. Semoga yang menjadi kekurangan bukan hanya kita lihat menjadi kekurangan, tapi menjadi keistimewaan dan menjadi kelebihan nanti di kemudian harinya. Akhirnya saya Kula Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.